Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Dan kita tidak akan seperti ini. Kita tidak akan taat dan patuh kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, melainkan karena Allah yang memudahkannya bagi kita. Sehingga ketaatan seorang hamba menjadikan dia semakin bersyukur kepada Allah. Karena sejatinya semuanya adalah karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Kebaikan yang kita dapatkan itu karunia Allah. Dan keburukan yang menimpa kita itu karena perbuatan kita sendiri. Allah itu maha baik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, masih bersama surat Al-Qalam yang artinya pena. Surat yang diturunkan di kota Mekah. Di awal surat kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 7. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan pujian, memberikan sanjungan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana Allah Jalla Jalaluh menghibur hati Nabi alaihi salatu wassalam dalam menghadapi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan. Lalu Allah sebutkan tentang kondisi orang tersebut. Allah memberikan arahan kepada Nabi SAW untuk tidak menuruti mereka. Ya, kita banyak mendengar ajakan-ajakan, seruan-seruan. Tapi ketahuilah, tidak semua seruan harus engkau respon. Tidak semua perintah harus engkau taati dan patuhi. Kecuali perintah kepada kebenaran dan perintah untuk berbuat kebajikan. Allah sebut tentang kondisi orang-orang musyrikin di Mekah. Ya, kondisi tokoh-tokoh mereka, public figure yang ada di antara mereka. Bagaimana mereka adalah sosok orang-orang yang pendusta sebenarnya. Orang yang pengkhianat tapi berbaju amanat. Pendusta tapi pakai jas kejujuran. Pengecut tapi memakai pakaian seorang pahlawan dan pejuang. Seorang yang bakhil sebenarnya. Cinta kepada dunia. Mencari popularitas. Tapi dia berusaha menampakkan diri sebagai orang yang baik, yang menginginkan kebaikan buat orang lain. Dusta.
Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir, yang Allah akan memberikan cap kepada mereka di hidung mereka, sehingga tampak siapa mereka yang sebenarnya. Orang itu selalu ingin menampakkan diri sebagai orang baik. Dia bertopeng, menutupin kebusukan. Tapi Allah sebutkan di ayat ke-16 yang akhir kita baca, sanasimuhu alal khurtum. Kita akan kasih tanda di hidungnya. Mau disembunyikan di mana hidung dia. Dan kondisi orang-orang musyrikin. Ahibati fillah. Terkadang kita mendapati orang-orang yang zalim, tokoh-tokoh kejahatan, serigala berbaju domba, musang berbaju bulu ayam. Kita bertanya-tanya, kenapa sih orang kayak gitu nggak dihabisin saja sama Allah Azza wa Jalla? Allah kan maha kuasa, Allah maha bisa, Allah hanya mengatakan kun, itu akan terjadi. Ketahuilah hidup ini ujian. Yang dizalimin sabar enggak? Bagaimana sikap? Adapun tentang orang-orang yang zalim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha azza wa jal yumhil al-zalim wa yada'uhu yadhlim nafsah. Sesungguhnya Allah azza wa jal, innallaha la yumli lil-zalim, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah azza wa jal benar-benar yumli. Yumli itu membiarkan dia berbuat zalim. Kasih waktu, kasih kesempatan untuk berbuat zalim. Fa'idha akhadahu lam yuflitu. Itu orang terus berbuat zalim. Tapi ingat, Allah gak pernah tidur. Allah gak pernah lupa. Ketika Allah menghukumnya, gak akan bisa kabur dia. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Begitulah Allah Azza wa Jalla apabila memberikan hukuman kepada sebuah negeri, hukuman yang Allah berikan, azab yang Allah berikan kepada negeri yang zalim, alimun syadid, sangat sakit dan sangat dahsyat. Maka kita akan baca. Ini surat Makkiyah, bagaimana Allah ingin orang-orang itu taubat. Nabi membacakan ayat-ayat ini kepada mereka. Mereka sedang dalam ujian, engkau sedang dalam nikmat, engkau sedang dalam kejayaan, engkau sedang berada di atas, engkau dihormatin, engkau ditaatin, engkau dipatuhin, engkau punya segala-galanya. Tapi kalau mau ambil, kalau Allah mau ambil itu semua, dalam hitungan detik yang engkau kumpulkan bertahun-tahun bisa habis. Detik. Kita sudah melihat ya, bagaimana sebuah negeri yang bagus, yang dibangun bertahun-tahun, Allah guncangkan bumi itu berapa detik aja. Yang dibangun puluhan tahun. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kita akan lanjutkan di ayat 17. Bagaimana Allah memberikan ujian kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin ya. Dikasih nikmat sama Allah agar kau kembali kepada Allah, bersyukur sama Allah. Bukan malah terus berbuat zalim. Nah, tafadhal dibaca. Bismillah. Lanjutan tafsir surah Al-Qalam dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, karya Dr. Abdullah bin Muhammad al-Syekh hafizahullah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna
بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Sesungguhnya kami telah menguji mereka musyrikin Makkah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabb-Mu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Rabb-Mu. Mereka mengucapkan, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu sebagian mereka menghadap sebagian yang lain seraya celah-mencelah. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Rabb kita memberi ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rabb kita. Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ada banyak cerita, perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran Al-Karim. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang itu dapat
memahami dengan mudah, dapat mencerna nasihat yang diberikan. Kadangkala nih orang dikasih tahu, engkau jangan lakukan itu. Hal itu berbahaya. Enggak apa-apa. Engkau apa enggak dengar cerita? Tuh, kemudian diceritakan seperti ini. Dengan adanya cerita, di mana cerita itu mudah untuk dicerna, dan biasanya orang itu menghayati cerita yang disampaikan, harapannya dia tidak seperti yang diceritakan. Nih Allah ceritakan nih, kisah pemilik kebun. Bagaimana akhir cerita mereka? Mereka menyesal gitu loh. Bicara kebun ini, ya di beberapa tafsir disebutkan bahwa kebun ini ada di dekat Son'a, nggak jauh dari Yaman sana. Nama kebun ini Dhorwan, yang biasa dilewatin sama orang. Jadi kan posisi kebun itu kalau di pinggir jalan besar ya, itu strategis banget. Dan tanahnya mahal dan menjadi kebanggaan orang-orang. Senang orang ketika melihat kebun tersebut. Dan ayah pemilik kebun itu disebutkan orang yang sangat baik. Kalau waktu panen, dia akan menyampaikan kepada orang-orang miskin untuk datang mereka. Untuk datang menikmati hasil kebun tersebut. Dikasih mereka. Ketika mati, anak-anak ini, ketika orang tuanya mati dan dia mendapatkan warisan, dia itu bakhil dengan bukan hasil kerja dia. Ini kebakhilan yang mendalam sekali ya. Kalau seorang bekerja capek, kemudian ya Allah aku capek dapat duit ini, mau sedekah berat wajar. Karena dia merasakan kelelahan. Bagaimana tetesan keringat dia. Bagaimana dia banting tulang. Tapi orang dapat warisan. Apa capekmu? Kau kerja apa dapat warisan? Kita semua udah pernah belajar. 3 sebab orang dapat warisan. Nggak ada yang disebut kerja di situ. Yang ada menikah. Yang kedua nasab. Atau nasab menikah. Kemudian membebaskan budak. Subhanallah. Jadi benar-benar harta waris itu adalah harta yang didapatkan tanpa ada usaha. Kalau kasih engkau nggak capek. Oh saya ini anaknya capek saya. Apa capeknya engkau? Siapa yang melahirkan engkau? Ibumu. Ibumu yang capek. Ibumu yang membesarkanmu, ibumu yang mendidikmu, bapakmu yang merawatmu, yang mengadakan semua fasilitas yang kau inginkan, mati, engkau menikmati hartanya. Lalu engkau katakan capek. Tapi subhanallah, ternyata harta yang didapat tanpa usaha, itu pun berdampak buruk kepada seseorang. Ada efek sampingnya. Dia jadi bakhil dengan uang yang dia dapatkan tanpa bekerja. Seharusnya semakin mudah dia berbagi. Bapak yang capek aja berbagi. Kok engkau yang dapat gratis? Dapat tanpa usaha. Bakhil. Ini ceritanya. Jadi penduduk Mekah itu Allah kasih nikmat. Ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Allah jadikan nabinya di tengah-tengah mereka, dari mereka. Tapi yang ada mereka kufur. Nah, kita akan baca tafsir atau ringkasan tafsir Ibnu Katsir dalam hal ini. Tafadhol dibaca. Demikianlah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh bagi kaum kafir Quraisy mengenai rahmat besar yang telah dikaruniakan kepada mereka. Di samping, mereka juga telah diberi berbagai nikmat yang bersifat fisik, yaitu pengutusan Muhammad SAW atas mereka. Tapi mereka justru menyambutnya dengan penustaan, penolakan, dan penyerangan. Oleh sebab itulah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna balawnahum
Sesungguhnya kami telah menguji mereka, yakni kami coba mereka. Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, yakni kebun yang mencakup berbagai macam buah-buahan. إذ أقسموا ليصرمنها musbihin, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Maksudnya, mereka bersumpah di antara diri mereka sendiri akan mengambil buahnya di malam hari agar tidak diketahui orang-orang miskin dan peminta-peminta, hingga buahnya bisa didapat sebanyak-banyaknya tanpa menyedekahkannya sedikit pun juga. Wala yastathnun, dan mereka tidak mengucapkan insya Allah, yakni atas apa yang mereka sumpahkan itu. Oleh karena itu, Allah membuat mereka melanggar sumpah mereka tersebut. Barakallahu fikum. Penduduk Mekah, Allah kasih nikmat. Kalau bicara nikmat fisik, banyak. Keamanan, buah-buahan, makanan. Allah kasih rahmat buat mereka. Diutusnya Nabi dari mereka sendiri. Yang Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya mereka kenal sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Sepanjang hidup mereka bersama seorang pemuda yang bernama Muhammad SAW, mereka tidak pernah mendapatinya berdusta. Muhammad berakhlak mulia, luhur, budi pekertinya, seperti yang disebutkan di awal surat. Tuduhan-tuduhan yang mereka sematkan semuanya sebenarnya dusta. Tapi mereka tidak mensyukuri nikmat. Maka Allah katakan, ini perumpamaan. Ini orang Quraisy belum diazab. Ketika ayat ini turun, orang-orang kafir Quraisy belum diazab. Karena ayat ini di Mekah. Atau surat ini turunnya di Mekah. Nabi belum hijrah. Semua peristiwa kesusahan yang dialami Quraisy itu nanti setelah hijrah. Mereka mengusir Nabi SAW. Diturunkan ayat ini agar mereka sadar. Jangan sampai mereka seperti pemilik kebun. Apa yang terjadi? Allah berikan nikmat kepada mereka. Pemilik kebun ini. Tadi ini anak-anaknya ya. Orang itu selalu berpikir ya. Ini anak-anak yang tidak tahu bagaimana sistem rezeki yang Allah berikan. Mereka berpikir tentang jumlah. Bapak kita dulu kan suka bersedekah sama orang miskin. Itu mengurangi penghasilan. Itu hitungan manusia. Umpamanya hasil kebunnya. Itu kebun kurma atau kebun anggur, disebutkan berbagai macam buah di situ. Kalau hasil kebunnya itu 10 ton kurma. Kalau disedekahkan kepada orang miskin ya, zakatnya kita tahu bahwasanya kalau itu kebun pengairannya tidak bayar, itu 10%, 1/10. 1/10. Tapi kalau dengan biaya jadi 1/5. 1/10, iya 1/10, bukan 1/5, lebih banyak 1/5 itu. 0,5%. 10% atau 0,5%. 0,5%, 10% atau 5%. Baik, itu hak orang miskin. Ini anak-anaknya berpikir, oh kalau hasilnya semua buat kita, kan kita cepat kaya gitu. Udah. Akhirnya mereka bersumpah. Untuk menunjukkan mereka benar-benar akan mau manennya besok. Sebelum disebutkan oleh Ibnu Katsir, mereka mau manennya di malam hari. Sebelum matahari terbit. Karena biasanya orang-orang itu, dulu bapaknya itu mengumumkan besok kita akan panen ya. Lalu datang tuh mereka. Ini mereka ingin bagaimana panen itu full mereka yang merasakan nikmat. Mereka bersumpah, mereka nggak ngomong insya Allah.
mereka benar-benar akan memanennya besok pagi. Apa yang terjadi? Apa yang mereka sumpahkan tidak pernah terjadi. Mereka melanggar sumpah mereka. Ya, orang kadang-kala ya nggak ngomong insya Allah. Itu hukuman dari Allah. Maka kita perlu berhati-hati. Jangan suka mengatakan pasti apanya pasti. Kalau engkau tidak tahu, katakan insya Allah. Mungkin. Baik. Apa yang terjadi dengan kebun mereka? Kebun yang sebenarnya disebutkan kebun ini, ya Allah bagus banget kebun ini, hasilnya besar. Cuma memang jamaah kadang-kala kita melihat ujian itu di beberapa keluarga, Masya Allah ya. Ana banyak curhatan ya, bicara pembagian waris ya. Memilih 5 anak. Mereka cerita, Ustadz subhanallah Ustadz, yang paling ruwet Ustadz pembagian waris ini, kakak kita, yang paling kaya, yang paling banyak hartanya. Seharusnya kita berpikir yang ngeyel, yang berusaha untuk dapat lebih banyak, itu kan yang gak punya duit. Ini enggak. Yang kaya semakin tamak. Setelah Anda renungkannya, ternyata koruptor-koruptor itu orang kaya. Semakin banyak hartanya, semakin buta dia, semakin rakus. Itu kalau tanpa iman ya. Tapi orang beriman enggak. Makanya di sini mereka tidak ngomong insya Allah, tidak ingat dengan nama Allah Azza wa Jalla. Yang ada harta. Padahal sekali lagi ya, itu warisan. Itu warisan. Seharusnya mereka lebih mudah berbagi karena mereka nggak ikut kerja, nggak ikut capek. Tuh yang nanam kurma siapa? Bapak mereka. Yang nanam itu anggur siapa? Orang tua mereka. Engkau tinggal menikmatin hasilnya. Kenapa engkau nggak berbuat baik kepada orang miskin? Sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Baik, lanjut. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun." Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabb-Mu ketika mereka sedang tidur. Maknanya, kebun tersebut tertimpa bencana dari langit. Fa'asbahat kassarim, sehingga jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Ibnu Abbas mengutarakan, yakni seperti malam yang gelap gulita. Ats-Tsauri dan As-Suddi mengatakan, kebun itu seperti tanaman yang baru saja dipanen, yakni jadi kering. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah perbuatan maksiat, karena sesungguhnya seorang hamba akan melakukan perbuatan dosa sehingga rezekinya terhalang karenanya. Padahal rezeki itu telah disediakan untuknya. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Rabb-Mu ketika mereka sedang tidur, sehingga jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Mereka diharamkan dari kebun-kebun mereka itu lantaran perbuatan dosa mereka. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah, bagaimana mereka yang sudah melihat kemarinnya kebun dengan buah-buahan yang siap dipanen, tinggal panen mereka. Jadi kalau hitungan di data, oh mereka dapat hasil yang banyak. Karena kebun itu sudah waktunya panen. Bukan orang baru tanam, kemudian datang musibah. Kadang-kala petani ya, dia baru tanam padi. Tahu-tahu turun hujan yang mengenangi, dia punya sawah, gagal nih. Ya dia akan tanam baru lagi. Dan kita tahu kalau bicara yang namanya padi,
ya memang dia ditanam, kemudian dipanen, habis tanam lagi. Tapi kalau namanya kurma, anggur, mereka nunggu lama. Entah berapa tahun kurma itu baru bisa dipanen. Entah berapa tahun anggur itu baru bisa dipanen. Dan ketika sudah siap untuk dipanen, Allah kirimkan di malam harinya. Mereka sebelum malam itu sudah ngomong macam-macam. Mereka benar-benar tidak akan berbagi dengan fakir miskin. Mereka benar-benar akan menikmatin itu hasil kebun sendiri. Di malam hari Allah kirimkan bencana dari langit. Fa'asbahat kassarim. Sorim, maknanya tadi disebutkan dari Ibnu Abbas seperti malam yang gelap gulita, terbakar. Kemudian di sini kebun itu seperti tanaman yang baru dipanen, kering kebun itu. Artinya kalau yang disebutkan Ibnu Abbas benar-benar habis, ya, tidak ada sedikit pun. Kalau ini pendapat yang mengatakan seperti yang baru saja dipanen, nggak ada apa-apanya ini. Apanya yang mau dipanen? Seperti baru saja dipanen. Apa penyebabnya? Maksiat. Sebagian kita yang sulit ekonominya, yang susah usahanya, maka ingat dengan hadis Nabi SAW di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, innal abda la yudhnibu dzam. Seorang hamba, Nabi mengatakan iyyakum wal ma'asi, ya. Ini asar mengatakan kalian hindari kemaksiatan karena sesungguhnya hamba itu berbuat dosa. Lalu dia dihalangi dari rizki yang sudah disiapkan. Yang sudah disiapkan buat dia. Hilang rizki itu. Seperti yang terjadi dengan 3 pemuda ini. Yang punya kebun yang mereka tinggal panen. Gagal panen. Bukan gagal. Kasih bencana. Apa penyebabnya? Dosa. Ini pelajaran buat kita bersama, ya. Kadang kalau sebagian kita, oh iya ini gagal panen disebabkan angin, ya, disebabkan hujan, disebabkan ini, banyak sebabnya. Dan boleh jadi itu sebab dunia yang terlihat, ya. Boleh jadi penyebabnya adalah dosa. Subhanallah, ana sering sampaikan kepada kita punya kawan yang pelihara kambing kita, ya. Dia katakan, Ustaz, ada yang mati, Ustaz. Ya Allah. Besok mati lagi, Ustaz. Mati lagi. Apa solusi kita? Mungkin kita berpikir, oh kandangnya kurang bersih. Oh mungkin ada virus ini, ada virus macam-macam. Iya. Tapi kenapa kandang sebelah enggak? Kenapa yang punya kita yang mati? Boleh jadi karena dosa yang dilakukan. Udah disiapin. Disiapin. Berapa banyak orang, ya, kadang-kala dia, ini Idul Adha nih, dia siapin. Sapi yang besar, insya Allah mau dijual, ya. Subhanallah. Sebelum Idul Adha, tinggal hitungan hari. Mati. Padahal sudah ada yang nawar. Sudah tinggal deal. Mati. Apa penyebabnya? Oh ini macam-macam. Taib. Tapi ingat. Dosa menjadi penyebab orang dihalangi dari rezeki. Maka solusinya bertobat kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Menghindari dosa. Yang terjadi dengan mereka ini. Ya mereka menyesal setelah nggak ada lagi hasil kebun mereka. Udah habis. Yang seharusnya tadi 10% dikeluarkan untuk fakir miskin. Atau mau ditambahin 20%. Atau 30%. Atau anggap 50%. Mana yang lebih baik sekarang? Engkau dapat 50%. Atau engkau 0. 0. Nggak ada sama sekali. Engkau kalau dikasih tawaran, ya, tawaran. Antara engkau menikmatin hasil kebunmu 90%. Terlalu banyak. Menikmatin hasil kebunmu 10%. Atau tidak sama sekali. Orang memilih apa? 10%.
Oh enggak, anak kepingin semuanya. Pilihannya itu. Dan pilihan orang ini sebenarnya, ya Allah, dikasih pilihan. Engkau berikan kepada fakir miskin tadi 10%, engkau menikmatin 90%. Mereka nggak ingin ngasih fakir miskin. Akhirnya Allah kasih bencana. Baik. Ketika bencana terjadi dengan kebun mereka, mereka belum sadar. Mereka masih di rumah mereka. Dan rumah mereka tidak terlalu jauh dari kebun. Nah, kita baca. Proses bagaimana mereka dari rumah menuju ke kebun yang sudah seperti potongan malam yang gelap gulita. Tafadhal. Fatanadaw musbihin. Lalu mereka memanggil di pagi hari, yakni ketika waktu pagi tiba, sebagian berseru kepada sebagian lainnya agar mereka pergi memetik buah-buahan. Anighdu ala harthikum in kuntum sharimin. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Yakni jika kalian ingin memetik buah. Mujahid mengatakan, tanaman yang mereka tanam adalah anggur. Fanṭalaqū wa hum yatakhafatun. Maka pergilah mereka dengan saling berbisik-bisikan, yakni berkata-kata dengan suara pelan antar sesama mereka, di mana perkataan mereka itu tidak didengar oleh siapa seorang pun. Kemudian Allah Jalla Jalaluh menafsirkan alam kerahasiaan yang mereka bisikan, di mana Dia berfirman, Fanṭalaqū wa hum yatakhafatun alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin. Maka pergilah mereka dengan saling berbisik-bisikan, pada hari ini jangan ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebunmu. Dan maksudnya, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, jangan kalian izinkan seorang miskin pun memasuki kebun kalian. Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah. Bagaimana semangat mereka ketika datang pagi, mereka saling memanggil. Nida dengan suara ya. Mereka mungkin ya 3 bersaudara itu rumahnya nggak berjauhan. Ayo. Fulan, ya Allah berangkat. Keluar semua. Jadi mereka mungkin masih tidur terlelap. Akhirnya mereka saling membangunkan. Mereka berangkat bertiga. Yang awalnya saling memanggil, kemudian berubah menjadi saling berbisik. Ini jamaah. Mereka tidak tahu kebun mereka sudah hancur. Apa omongan di antara mereka yang tidak didengar oleh orang lain? Jangan ada orang miskin yang masuk ke kebun kita. Mereka benar-benar ingin menikmati hasil kebun mereka. Mereka benar-benar tidak ingin berbagi. Itu suara bisikan di antara mereka. Nggak ada yang tahu. Allah tahu. Maka Allah kasih tahu kita. Allah tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Allah tahu dengan yang nyata dan yang tersembunyi. Dan ternyata bisikan mereka bisikan kejahatan. Bukan bisikan untuk berbuat baik. Baik, berangkat nih mereka. Lanjutkan. Allah berfirman, wa ghadaw ala hardin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi, yakni dengan kekuatan dan kekasaran. Mujahid berkata, wa ghadaw ala hardin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi, yakni dengan sungguh-sungguh. Adapun Ikrimah mengatakan, yakni dengan kemarahan. Sedang Asy-Sya'bi mengatakan ala hardin, yakni terhadap orang-orang miskin. Qadirin, yakni menguasainya seperti yang mereka akui. Nah, jadi mereka dari awal niatnya sudah nggak benar. Mereka punya kemampuan untuk berbagi, untuk menolong orang lain, tapi ternyata kemampuan itu mereka gunakan untuk menghalangi. Ini salah satu bentuk orang yang tidak bersyukur. Engkau dikasih kekuatan sama Allah, engkau dikasih kelebihan sama Allah. Seharusnya engkau membantu. Tapi ternyata ini orang-orang menggunakan nikmat yang Allah berikan
untuk menghalangi orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain. Jangan sampai ada yang masuk dari orang miskin. Pokoknya diusir. Mereka mengatakan apapun yang dikerjakan pokoknya nggak boleh masuk. Benar-benar mereka niat. Sudah mereka bersumpah. Mereka kemudian mengucapkan tadi. Bisik-bisik di antara mereka. Dan mereka berangkat ke kebun mereka dengan sungguh-sungguh. Untuk tidak berbagi dengan orang miskin. Baik. Berangkat nih lah mereka. Apa yang terjadi ketika mereka sampai ke kebun mereka? Fadhal. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat. Maksudnya, ketika mereka sampai di kebun-kebun tersebut dan melihatnya, sedang kebun-kebun itu sudah dalam keadaan seperti yang difirmankan oleh Allah, di mana sebelumnya ia tampak hijau, penuh bunga, dan dihiasi buah-buahan, tetapi sekarang ia telah menjadi hitam kelam, tanpa bisa diambil manfaat sedikit pun darinya. Akhirnya mereka berkeyakinan bahwa mereka telah salah jalan. Oleh karena itulah mereka berkata, Inna ladallun. Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat. Dan maksudnya kita sudah berjalan menuju kebun-kebun itu, tetapi melalui jalan yang salah, sehingga kita tidak bisa sampai kepadanya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lain. Barakallahu fikum. Ucapan falamma ra'auha menunjukkan tidak jauh jarak kebun itu dengan rumah mereka. Mereka lihat, loh, kok nggak ada kebun mereka? Yang kemarin mereka lihat hijau, penuh dengan buah-buahan. Sekarang yang didatengin ini seperti tadi malam yang gelap gulita, hitam terbakar kebun. Maka mereka mengatakan salah jalan kita. Bukan ini. Bukan ini kayaknya. Iya. Mereka salah jalan menuju kepada Allah SWT. Itu kebun mereka. Itulah orang-orang yang berbuat dosa. Dia salah jalan sehingga mereka mendapatkan azab dari Allah SWT. Ahibati fillah. Kita ini hamba. Kita ini budak. Kita tidak punya apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini keyakinan harus ditumbuhkan di diri kita bahwa milik Allah yang di langit dan di bumi. Kita sebagai apa? Engkau orang yang dikasih tugas sama Allah, yang diperbolehkan untuk menikmati fasilitas dari Allah, tapi ikut aturan. Ikut aturan. Kalau enggak, Allah ambil tuh nikmat. Kenapa? Engkau enggak punya apa-apa. Bagaimana mereka datang ke kebun mereka? Loh, bukan ini kebunnya. Seperti orang yang tersesat. Enggak, kayaknya salah jalan kita ini. Nah, dilanjutkan. Setelah itu, mereka pun kembali dari apa yang mereka alami dan lantas meyakini bahwa kebun-kebun itu adalah milik mereka. Seraya mengatakan, bal nahnu mahrumun. Bahkan kita dihalangi, yakni ia memang kebun-kebun kita, hanya saja kita tidak mendapatkan bagian darinya. Qala awsaquhum. Berkatalah salah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka. Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, juga Muhammad bin Ka'ab dan Ar-Rabi bin Anas, Ad-Dhahhak dan Qatadah berkata, yakni orang yang paling adil dan terbaik di antara mereka. Alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih? Mujahid, As-Suddi dan Ibnu Jurayj menerangkan, laula tusabbihun,
Ini berarti seandainya kalian mengatakan insya Allah. As-Suddi berkata, ucapan insya Allah pada waktu itu sebagai tasbih. Sedangkan Ibnu Jarir berkata, yaitu ucapan orang insya Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa arti kalimat qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun ialah hendaklah kalian bertasbih dan bersyukur kepada Allah atas apa yang Dia berikan kepada kalian serta nikmat yang telah dikaruniakan kepada kalian. Barakallahu fikum. Taib, setelah mereka ngelihat kebun mereka ya, mereka mungkin saling nolak, kita tersesat kayaknya. Lalu mereka sadar, enggak. Ini jalan yang biasa kita lewati. Dan ini kebun kita. Kebun kita. Sadar nih. Maka yang terbaik di antara mereka, awsat ini adalah kalimat yang digunakan untuk menyebutkan hal yang pertengahan, yang menunjukkan dia adalah yang terbaik. Maka dikatakan surga Firdaus itu awsatul jannah, surga yang paling indah, yang paling baik. Bicara tasbih, makna tasbih tadi udah kita bahas ya. Ada yang berkata ucapan insya Allah atau ucapan tasbih ini bermaksud ya kalian bertasbih menyucikan Allah dengan bersyukur kepada Allah. Jadi yang paling faham agama, yang paling baik di antara mereka mengingatkan, kenapa kalian kok seperti itu? Boleh jadi kadangkala di antara tiga ini sebelumnya sudah ada yang saling mengingatkan. Tapi biasanya karena mereka lebih banyak jumlahnya yang ingin memetik tanpa berbagi kepada orang miskin, akhirnya berangkatlah juga dia ikut mereka. Tapi setelah kejadian diingatkan kembali mereka. Kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah, memuji Allah, mengatakan insya Allah. Baik, setelah dikasih nasihat, baru mereka sadar. Tapi kesadaran mereka tidak menyebabkan kebun mereka kembali menjadi hijau. Nah, tafadhol lanjutkan. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ya, mereka datang dengan membawa ketaatan pada saat dimana ketaatan sudah tidak bermanfaat lagi. Dan mereka juga menyesal serta mengakui kesesatan mereka. Tetapi semua itu tidak berguna lagi. Oleh sebab itu, mereka mengutarakan, Inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain, seraya mencela-mencela. Maksudnya, sebagian mereka mencaci sebagian lainnya atas apa yang mereka lakukan terus-menerus, yaitu berupa penghalangan terhadap orang-orang miskin dari hak untuk memetik. Jawaban sebagian mereka tidak lain hanyalah pengakuan atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya, kami telah melakukan pelanggaran berlebih-lebihan, membangkang, dan melampaui batas, sehingga kami ditimpa oleh musibah ini. Barakallahu fikum. Kita lihat jamaah ya, penyesalan itu selalu di akhir. Ya. Mereka saling mencela. Mereka yang namanya orang saling mencela ini gara-gara engkau, gara-gara ini macam-macam lah. Cuma nggak ada gunanya. Allah bersumpah dengan jiwa manusia. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jiwa yang suka mencela orang, mencela pemilik jiwa itu. Ketika dia berbuat dosa, maka dikatakan, kenapa engkau berbuat dosa? Kenapa engkau melakukan itu?
Tapi udah dilakukan dosa itu. Tapi penyesalan ini menjadi langkah pertama taubat. Orang kalau dikasih musibah, kemudian sadar, itu jalan kebaikan. Apa engkau menunggu dapat musibah dulu, baru mau bertobat? Kita melihat banyak orang yang bergelimang dunia ya, bermewah-mewahan dengan dunia, berbuat maksiat dengan nikmat yang Allah berikan. Allah kasih musibah, tabrakan, kecelakaan, kegagalan seperti yang terjadi dengan pemuda-pemuda ini, bangkrut, kebakaran. Baru sadar, apa nunggu seperti itu? Seharusnya kan enggak. Masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid. Musibah untuk satu kaum, untuk kaum lainnya itu jadi faedah. Kita ambil pelajaran. Kita tahu, oh seperti itu kejadian. Ya udah, engkau jangan seperti itu gitu loh. Engkau jangan seperti itu. Apalagi orang itu cerita, iya anak dulu ya Allah dosa apa yang gak anak kerjainnya. Alhamdulillah dikasih musibah, anak akhirnya sadar. Engkau nunggu mau dikasih musibah. Jangan. Maka di sini mereka mengatakan bahwa mereka telah melampaui batas. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Asa Rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila Rabbina raghibun. Mudah-mudahan Rabb kita memberi ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rabb kita. Ada yang berpendapat mereka mengharapkan ganti bagi mereka di dunia. Ada juga yang mengatakan mereka mengharapkan pahalanya di akhirat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Iya, tetap jemaah. Seorang beribadah kepada Allah itu bainal khauf war raja. Dia takut dan dia berharap. Awalnya mereka tidak takut. Awalnya mereka berambisi dunia. Mereka ingin mendapatkan banyak dari kemewahan dunia ini. Ketika Allah hancurkan, mereka takut. Mereka menyesal. Ya. Bukti dari penyesalan mereka, mereka bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka tetap berharap kepada Allah. Nggak boleh seorang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dari nikmat yang Allah berikan. Mereka berharap kepada Allah. Mereka mengatakan, asa Rabbuna ayyubdilana khairan minha. Inna ila Rabbina raqibun. Jadi buat teman-teman yang terkena musibah setelah mereka hidup jauh dari aturan Allah Azza wa Jal, kemudian dia kembali kepada Allah, jangan pernah putus asa. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Dunia yang hilang darimu, nggak apa-apa. Yang penting jangan engkau kehilangan imanmu. Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibahku menimpa agamaku. Nah, dilanjutkan. Sebagian ulama salaf menyebutkan bahwasannya orang-orang itu berasal dari penduduk Yaman. Sa'id bin Jubair mengatakan mereka itu berasal dari satu desa bernama Darwan yang berjarak 6 mil dari Son'a. Dan ada juga yang berpendapat bahwasannya mereka itu berasal dari penduduk Habasyah. Sementara orang tua mereka mewarisi kebun tersebut. Dan bahwa mereka berasal dari kalangan ahlul kitab. Ayah mereka memiliki sejarah hidup yang cukup baik. Apa yang diperoleh dari hasil kebun tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri. Dia sengaja menyimpan makanan bagi keluarganya untuk kebutuhan selama 1 tahun. Lantas menyedekahkan sisanya. Setelah meninggal dunia, ayah mereka meninggalkan warisan untuk anak-anaknya. Lalu mereka mengatakan, ayah kami adalah seorang yang bodoh, di mana dia menyerahkan sebagian dari kekayaannya itu kepada orang-orang miskin. Seandainya saja kita melarang mereka, niscaya hal itu akan melimpah ruah menjadi milik kita. Dan ketika mereka bermaksud melakukan hal tersebut, mereka dihukum dengan pembatalan tujuan mereka, yang Allah melenyapkan semua yang ada pada diri mereka, yaitu harta pokok, keuntungan, dan sedekah. Tidak ada sedikit pun yang tersisa bagi mereka.
Barakallahu fikum. Inilah jamaah. Sebagian kita berpikir sodakoh itu mengurangi harta. Kata Nabi SAW bersumpah, beliau mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal. Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Enggak. Yang tidak bersodakoh, hartanya berkurang. Bukti. Mereka kehilangan semua harta mereka. Kehilangan modalnya. Kebunnya hilang sudah. Mereka harus mulai dari pertama menanam. Bertahun-tahun orang tuanya, bayangin ya. Bertahun-tahun orang tuanya menanam. Dan anaknya tinggal menikmatin. Dan terus melanjutkan perjuangan orang tuanya. Ini buat para anak-anak ya. Yang dapat rizki warisan. Engkau lihat orang tuamu kayak apa dulu. Kalau dia orang yang baik, lanjutkan kebaikannya. Kalau dia orang yang jahat, engkau jangan meniru kejahatannya. Ini anak-anak dapat orang tua baik, dianggap orang tuanya bodoh. Akhirnya mereka hidup dalam kesusahan. Susah sudah mulai. Baik, dilanjutkan. Allah berfirman, "Kadzalikal 'adzab." Seperti itulah azab. Maknanya ialah demikian itulah azab yang ditimpakan kepada orang yang menentang perintah Allah dan kikir terhadap apa yang telah dikaruniakan Allah kepadanya, serta menghalangi hak orang miskin, fakir, dan orang-orang yang membutuhkan. Juga membalas nikmat Allah dengan kekufuran. Wala 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Maksudnya, seperti itulah hukuman dunia, seperti yang kalian dengar, dan azab akhirat itu lebih berat. Ahibati fillah. Nah, bicara azab. Allah itu syadidul iqab. Syadidul azab. Di dunia dan di akhirat. Tapi azab akhirat jauh lebih dahsyat. Maka Allah beri contoh azab-azab dunia. Supaya kita sadar. Apa yang menimpa fulan bisa menimpamu. Apa kelebihanmu? Sehingga kau tidak diazab. Ya jadilah orang baik. Bicara azab akhirat, na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang dipenjara di dunia masih bisa makan ya. Orang-orang yang mendapatkan cobaan di dunia, mungkin gempa, rumahnya hancur, dia berada di tempat penampungan, pengungsian ya, masih nikmat, bisa makan, walaupun susah mungkin makanan mereka. Tapi ketika Allah cerita tentang azab akhirat, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak punya makanan kecuali dhari'. Makanan yang berisi duri-duri. Yang tidak akan membuat mereka kenyang. Tidak mengenakan mereka. Makanan yang kalau dimakan membuat usus mereka terburai. Maka bagi yang dapat azab di dunia, segera jadi orang baik. Karena kalau engkau dikasih ujian di dunia, berupa nikmat, lalu engkau tidak bersyukur dikasih azab sama Allah, dan engkau masih hidup, ada kesempatan untuk berbuat baik. Ada kesempatan untuk bermuhasabah, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau engkau dikasih azab lalu engkau mati. Contohnya 3 pemuda itu. Kalau kebunnya dibakar, rumahnya juga dibakar, mereka mati, selesai, mereka nggak punya kesempatan bertobat. Tapi Allah bikin percontohan di sini agar orang-orang sadar. Udah engkau nggak ngelihat. Ini penduduk Mekah tuh. Mereka masih dalam kenikmatan. Mereka membuli Nabi SAW, memaki Nabi SAW, menyakiti para sahabatnya, belum diazab mereka. Mereka mungkin berbangga dengan apa yang mereka kerjakan. Akhirnya Allah azab mereka. Allah bikin mereka kelaparan. Allah bikin mereka kalah.
Allah bikin mereka susah. Allah bikin mereka hidup tidak aman. Tapi sebagian mereka baru sadar ketika azab itu turun kepada mereka. Maka kita yang hidup di masa sekarang ini jemaah, ketahuilah agama Allah hadir untuk memberikan kemudahan dan kesejahteraan. Maka tolong diterima agama Allah ini. Hukum-hukumnya adil. Aturan-aturannya benar. Berita-beritanya sidq. Apa tugas kita? Mengamalkan dan terus berbuat baik. Dan berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Barakallahu fiik, mungkin kita cukupkan di sini. Kemudian kita akan bicara atau lanjutan dari surat Al-Qalam ini di ayat 34 sampai akhir itu. Di situ ada cerita tentang orang-orang yang bertakwa. Karena selalu ya Allah Azza wa Jalla menggambarkan buat hamba-hambanya agar mereka takut dengan azab Allah. Tapi Allah juga berusaha untuk menyampaikan tentang nikmat yang Allah akan berikan, reward yang akan dikasihkan kepada mereka sehingga mereka berharap. Karena rahmat Allah itu luas dan meliputi segala sesuatu. Tinggal engkau mau apa tidak. Barakallahu fiik. Taib, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Kita masuk pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Nah, Ustaz Hafizakallah, tadi disampaikan bahwa sebab kemaksiatan yang dilakukan, sebab dosa yang dilakukan, seseorang terhalang dari rezeki. Dan jika orang tersebut bertobat Ustaz, apakah rezeki yang terhalang tadi akan kembali Allah berikan pada mereka Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Taib, apakah rizki yang sudah terhalang akan kembali kepada dia? Ya, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melihat ada kondisi seperti yang tadi dilihat. Kebun itu habis. Habis. Artinya seharusnya dia menikmati hasil kebun itu di pagi hari. Dan habis. Memang ada sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, tidaklah musibah turun melainkan karena dosa. Dan tidak diangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat Allah yang lebih besar adalah nikmat iman. Sehingga ketika engkau dihalangi dari rizki, kemudian engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, nikmat tobatmu, nikmat kembalimu kepada Allah Azza wa Jalla, engkau sadar dengan kesalahanmu, itu lebih besar daripada nikmat dari harta yang seharusnya engkau dapatkan. Allah katakan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi sejatinya kalau tadi orang berpikir apakah nikmat itu kalau dia bertobat akan datang kepada dia, belum tentu seperti yang terjadi tadi, habis. Tapi ketika engkau dikasih nikmat iman, itu jauh lebih besar daripada nikmat yang engkau lihat. Seperti orang yang gara-gara dosanya Allah bikin dia kena musibah, umpamanya dia mungkin kecelakaan atau Allah berikan penyakit kepada dia. Kalau bicara kecelakaan boleh jadi kakinya putus sehingga diamputasi. Dia kehilangan nikmat kaki. Nggak kembali itu nikmat, enggak. Tapi kalau Allah kasih kepada dia taubat dan dia kembali kepada Allah, ini nikmat lebih besar daripada nikmat kaki dia. Jadi selalu kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Karena mungkin yang ini dihalangi dari nikmat ini, Allah berikan nikmat yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bismillah. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Ustadz izin bertanya. Nah, Di luar tema ya Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah laki-laki diperbolehkan tidak pergi ke masjid dalam keadaan hujan? Lalu hujan dan kondisi yang seperti apa Ustadz yang memperbolehkan dia tidak pergi ke masjid? Misalnya kalau misalnya rumahnya hanya berjarak 200 dan 100 meter gitu, hujannya sangat lebat, apakah boleh sholat di rumah?
Yang kedua, dalam keadaan apa seorang laki-laki boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, bicara seorang laki-laki ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama beliau sampai ke kota Madinah yang beliau lakukan membangun masjid. 13 tahun umat Islam tidak bisa berjamaah di masjid di kota Mekah. Ketika hijrah, Nabi bangun Masjid Quba. Kemudian Nabi bangun Masjid Nabawi. Karena masjid itu tempat kumpulnya umat Islam, khususnya kaum laki-laki. Ada azan dikumandangkan untuk menginformasikan masuk waktu sholat. Dan azan dikumandangkan untuk memanggil yang laki-laki. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa saja hal yang membolehkan kaum laki-laki tidak ke masjid? Yang pertama bicara hujan. Hujan seperti apa yang membolehkan seorang laki-laki untuk tidak ke masjid? Para ulama menyebutkan hujan yang membolehkan seorang tidak ke masjid, hujan yang membasahi pakaian. Jadi kalau hujan baju nanti basah. Atau yang menimbulkan lumpur di jalan. Becek ya kadang-kala. Jadi ada kesulitan. Dia berangkat ke masjid basah bajunya. Bisa menyebabkan dia sakit umpamanya. Oh sekarang ada payung ada ini itu. Ya itu ada kemudian. Artinya kalau orang itu tetap ke masjid. Maka dia akan mendapatkan pahala lebih. Tapi rukhsah buat dia. Untuk tidak ke masjid. Jadi hujan yang membolehkan seorang tidak ke masjid adalah hujan yang membasahi pakaian dan membuat lumpur di jalan ya. Sehingga kakinya kesulitan dia untuk ke masjid. Ini kalau bicara hujan seperti apa. Ada hujan yang enggak, yang rintik-rintik kecil enggak sampai ke masjid enggak basah. Dan kita lihat tanahnya juga kadang-kala kering. Tidak sampai becek. Ini hujan yang membolehkan. Apa saja yang membuatkan laki-laki tidak ke masjid? Ya mungkin adanya badai. Atau dia sakit ya. Atau dia kecapean yang menyebabkan dia memang dikhawatirkan kalau dia ke masjid pun dia sakit nantinya. Ada halangan-halangan yang membolehkan dia tidak ke masjid. Atau masjidnya jauh ya. Sehingga dia tidak mendengar azan. Itu dibolehkan laki-laki untuk tidak ke masjid jamaah. Jadi intinya bagaimana seorang laki-laki ditumbuhkan di hatinya cinta kepada masjid. Rasul SAW ketika menyebutkan ya tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Jadi dia ketika azan Allah kepingin ke masjid. Dia lihat hujan. Kadang-kadang mungkin istri, ayolah bang berangkat ke masjid bang ada payung. Enggak harus dia pakai payung. Enggak harus pakai. Kalau dia mau, tafadhal. Jadi dalam beragama kita juga enggak boleh berlebih-lebihan. Sehingga ada orang yang berlebih-lebihan kadang-kadang akhirnya dia meninggalkan agama. Jangan sampai. Jadi istri silakan memotivasi suami, menyampaikan bang, abang kalau hujan ke masjid nih pahalanya lebih besar nih bang. Tapi kalau abang nggak ke masjid nggak apa-apa sih, karena memang ada rukhsah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah saya berdosa apabila menyuruh pindah orang yang ngontrak di rumah dengan alasan selalu menunggak pembayarannya? Dan kalau diminta banyak alasannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Demikian Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Al-mu'minun ala syurutihim. Orang-orang beriman itu mengikuti syarat yang sudah dibuat di antara mereka. Di antara akad yang lazim itu adalah akad ijar ya. Kontrak mengontrak ini itu akad lazim. Jadi kalau dikatakan engkau bayar sekian, engkau tinggal sekian, ya sudah, nggak boleh kita usir ketika dia di masa yang dia udah bayar gitu sama kita. Tapi ketika dia tidak bayar, maka di sini kita boleh mengusir dia. Karena akadnya itu engkau bayar. Dan waktu bayarnya sudah ditentukan. Lalu dia nggak bayar. Bolehkah pemilik mengusir? Boleh. Karena sejatinya dia
tidak melunasi kewajiban dia. Tidak melunasi kewajiban dia. Kewajiban dia umpamanya dikatakan engkau harus bayar bulan. Ada kan orang yang bayar di depan, ada orang bayar di belakang. Kalau bayar di depan, biasanya kontrak bayar di depan 3 juta. Tapi kalau bayar di belakang, umpamanya iya 3 juta engkau bayar sekarang. Rata-rata sih kontrak itu di depan ya. Untuk memperpanjang kontrak, dia diminta bayar lagi. Ketika dia tidak bayar, tuan rumah boleh mengusir dia. Karena itu hak dia dan dia belum bayar. Akadnya kan dia bayar sekian, kau boleh tinggal 1 tahun. Engkau nggak bayar, ya sudah. Engkau nggak punya hak tinggal di tempat itu. Apakah berdosa yang mengusir? Tidak, tidak berdosa. Itu milik dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Kalau kalau dia orang yang dalam kesusahan, maka ya kasih waktulah dia sampai waktu dia dapat keluasan, dapat kemudahan. Tapi kalau ternyata dia orang yang memang menunda-nunda pembayaran padahal dia mampu, maka ini bentuk kezaliman. Dalam sebuah hadis dikatakan matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran dari orang yang punya kemampuan untuk melunasi itu sebuah kezaliman. Yuhillu 'irdahu wa uqubatahu. Yang akhirnya kehormatan dia itu jadi hilang. Seharusnya kita menghargai dia, enggak, keluar engkau. Dan boleh dihukum. Boleh orang itu dihukum. Kita laporkan kepada pihak yang berwajib supaya dia keluar dari rumah tersebut. Boleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Ustaz, dalam sholat Jumat, apakah harus dilakukan oleh minimal 40 jamaah dari daerah asal masjid yang melaksanakannya atau orang asli penduduk setempat? Dan jika jumlahnya kurang dari 40, apakah artinya tetap harus melaksanakan sholat zuhur di sana Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Ini berkaitan dengan sholat Jumat. Ada khilaf di antara para ulama, apakah sholat Jumat itu ada jumlah tertentu yang harus terpenuhi, yang kalau tidak terpenuhi, mereka akhirnya sholat zuhur. Ini khilaf di antara para ulama. Yang kita tahu dalam mazhab Syafi'i, itu mereka mensyaratkan 40 orang yang mukim di sana. Orang yang tinggal di sana. Mustautin, orang yang bertempat di situ, maka kalau nggak sampai 40, mereka sholatnya zuhur. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain, sebagian mazhab yang lain berpendapat enggak. Seperti syarat sholat berjamaah. Ada 2 orang atau 3, selama mereka terkumpul itu, mereka boleh melaksanakan sholat Jumat. Ini masalah jumlah ya. Masalah jumlah yang ada, yang disyaratkan dalam beberapa mazhab. Anda lihat mungkin pendapat yang lebih kuat, enggak ada hadis sahih sebenarnya yang menunjukkan syarat tersebut. Memang pada waktu itu ketika para sahabat bikin Jumat pertama di kota Madinah, mereka ditanya jumlah kalian berapa pada waktu itu? Ya kira-kira 40 seperti atau lebih 40. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan berarti syaratnya harus 40 minimal. Kalau nggak sampai 40 berarti mereka sholat zuhur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, bagaimana caranya menanamkan keikhlasan pada hati kita Ustaz atas semua takdir Allah Ustaz? Karena dampak jika kita tidak ikhlas, ya bisa merusak amal itu sendiri, terhapusnya amal, dan secara kesehatan juga bisa berdampak Ustaz. Kita akan sakit yang tidak kunjung sembuh Ustaz karena sebab pikiran Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, ini pertanyaan tentang ikhlas. Ikhlas apa? Terkena musibah kan? Iya, nah Ustaz, ikhlas Ustaz atas takdir Allah, atas takdir yang tidak baik Ustaz. Mungkin Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kata ikhlas ini kadangkala
sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Yang dimaksud ikhlas itu terkadang ridha dengan takdir Allah, menerima takdir Allah SWT. Padahal sebenarnya ikhlas dalam beribadah itu artinya kita berharap ridha Allah Azza wa Jal. Mengharapkan Allah, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan dunia, yang kita harapkan cuma Allah Azza wa Jal. Dalam bab takdir buruk ya, itu ada beberapa tingkatan yang dilakukan manusia. Tingkatan yang wajib itu namanya sabar. Musibah itu sakit. Musibah itu gak enak. Gak nyaman. Berat. Dan itu ujian buat hamba. Orang yang beriman bahwa musibah itu dari Allah Azza wa Jalla. Musibah itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahkan sebelum kau lahir sudah ada catatannya. Sehingga dia bersabar, nahan diri dia. Untuk tidak mengucapkan ucapan yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Untuk tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Ada orang yang teriak-teriak, ada orang yang merobek-robek bajunya. Bahkan ada orang yang sampai bunuh diri ya. Ada orang yang mungkin tadi mengatakan andai kata sehingga dia stres hidupnya. Atau bahkan bisa gila. Maka tingkatan sabar ini tingkatan yang paling rendah dan itu yang wajib. Maka kau tahan diri. Bagaimana menumbuhkan dari sabar? Sabar ini wajib ketika hempasan pertama ya. Ada orang yang ketika hempasan pertama gak sabar. Sabar itu mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu sabar. Itu paling rendah. Engkau bisa naik dari sabar menjadi ridha. Ridha dengan takdir Allah. Karena yakinlah ada hikmahnya. Yakin Allah itu lebih sayang kepadamu daripada kedua orang tuamu. Kita yakin itu. Tingkatan yang paling tinggi adalah syukur. Bersyukur kepada Allah SWT. Gimana bersyukur atas musibah? Ya alhamdulillah tadi. Dengan musibah ini Anda jadi lebih baik. Anda dulu gak pernah ke masjid Ustaz. Anda dulu gak pernah baca Quran. Wallah dikasih musibah Anda baca Quran. Anda bisa menghatamkan Quran tiap 3 malam Ustaz. Sebelumnya gak pernah. Jadi tingkatan yang ketiga syukur ini. Ketika kau melihat ternyata musibah itu membuatmu lebih baik. Apalagi kau tahu musibah itu menghapuskan dosa-dosamu. Caranya ya kita berdoa mohon kesabaran kepada Allah. Kita melihat kepada orang yang hidupnya di bawah kita. Kalau bicara penyakit, engkau lihat ada orang yang lebih susah darimu. Penting kita jamaah melihat kepada yang di bawah kita. Penting bagimu untuk berangkat ke rumah sakit yang isinya orang-orang yang dapat penyakit yang lebih parah dari engkau. Engkau melihat subhanallah ya. Ana terus terang kalau melihat orang yang kena musibah itu kita jadi bersyukur sama Allah. Kadang kala Ana berpapasan dengan orang yang tadi malam apa kemana naik motor ya kelihatan ada orang yang matanya satu ya Allah. Kita jadi nikmat Allah itu banyak ya. Engkau melihat kadang kala ada orang yang cacat. Ada orang yang kena stroke. Yang di kursi roda. Ada banyak kondisi yang seharusnya engkau bersyukur sama Allah. Jadi bukan cuma sabar. Bukan cuma ridha. Tapi bersyukur sama Allah. Nikmat Allah itu banyak yang diberikan kepadamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Insyaallah jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah berdosa seorang adik Ustadz yang kehilangan kakaknya? Sering terucap mengapa Allah ambil kakakku fulanah gitu loh, yang senantiasa dia banyak berbuat baik gitu Ustadz. Apakah rasa kehilangan adik ini adalah sesuatu hal yang berdosa yang menunjukkan ketidakikhlasan atas kepergian kakaknya Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Naam jamaah. Iya, ucapan ini nggak boleh. Kenapa Allah ambil fulan? Engkau siapa? Engkau siapa? Maka di sini seorang hamba harus tahu. Allah itu la mu'aqqiba li hukmi. Enggak ada yang bisa komentari kenapa Allah melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dia pemilik.
Allah yang memiliki langit dan bumi ini. Dan ketahuilah dunia ini penjara. Seharusnya engkau berbaik sangka bahwasanya kakakmu kalau dia memang orang baik, semoga dia keluar dari penjara. Namanya orang keluar dari penjara seharusnya gembira. Kita itu akan ditanya, kenapa kita seperti ini? Apa yang seharusnya engkau lakukan? Jadi seorang mukmin ketika melihat ada musibah, kita ini kadang-kala bertanya, kenapa sih fulan kok dikasih itu sama Allah? Kenapa ini kok dikasih gempa sama Allah? Kenapa fulan? Kenapa? Engkau tanyakan, kenapa engkau tidak sholat? Kenapa engkau kok tidak taat? Kenapa? Itu yang seharusnya engkau tanyakan kepada diri. Allah itu tidak ditanya kenapa Allah melakukan. Kenapa? Karena Allah yang memiliki. Contoh nih, ketika orang yang punya rumah, dia punya rumah, engkau tetangga. Tetanggamu punya pohon di depan rumahnya, dia cabut, dia ganti pohon yang baru. Kemudian rumputnya dia ganti yang baru. Kemudian dicat rumahnya warna hijau. Engkau tanya, kenapa rumahmu kok dicat warna hijau? Seharusnya warna ilin. Kenapa pohon itu kok dicabut? Bagus pohon itu loh. Seharusnya ini pohon gak bagus, ini jelek. Engkau akan ditanya, engkau siapa engkau? Engkau siapa? Begitu pula kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah itu tidak berbuat kecuali dengan ilmu dan hikmah. Kenapa fulan mandul? Kenapa fulan punya anak? Fulan ini orang baik Ustaz, tapi kenapa sama Allah kalau dikasih anak sih? Kita itu diperintahkan melaksanakan perintah Allah. Makanya engkau hamba Allah, bukan konsultan Allah. Maka jadilah hamba Allah Azza wa Jalla yang senantiasa berbaik sangka sama Allah dan tahu Allah itu alimun hakim, Rahman, Rahim. Allah itu lebih sayang dengan hamba-hambanya daripada engkau sama kakakmu, engkau sama adik. Kita ini kadangkala kehilangan maslahat, kehilangan kepentingan. Seharusnya kita kembali kepada Allah. Engkau mungkin selama ini bergantung sama kakakmu. Dengan dicabutnya nyawa kakakmu, engkau seharusnya bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah bisa cabut nyawamu sekarang, sebagaimana Allah telah mencabut nyawa kakakmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini luar tema. Ada kasus gini Ustaz. Ada dilema dalam sebuah rumah tangga yang anak-anak mereka sudah dewasa, tapi karena udah terlalu lama gitu kan, masalah itu terus bergulir sampai akhirnya mereka dewasa jadi tahu kalau orang tua mereka tuh sebenarnya nggak harmonis gitu, tidak, mungkin waktu kecil-kecil mereka nggak terlalu ngerti dan itu tidak terlalu diperlihatkan, tapi sekarang ini kasusnya anaknya itu ngeluh kenapa sih ribut aja gitu. Tunggu. Ibunya Masalahnya itu apa? pandangan anaknya itu sepertinya orang tuanya nggak harmonis Ustaz. Sepertinya orang tuanya Tidak harmonis. itu pandangan anak-anak. Iya, pandangan anak-anaknya. Ya mungkin karena orang tuanya tuh marah, ibunya tuh marah karena ibunya beralasan kalau masalah ini sebenarnya udah lama, udah puluhan tahun, tapi karena tidak ada perubahan gitu Ustaz. Jadinya orang tuanya mungkin udah gak sabar, ibunya udah gak sabar. Jadi yang jadi pertanyaan dia, sampai sejauh mana sih Ustaz? Karena anaknya merasa kalau ibunya cerita, ibunya itu mengumbar aib bapaknya gitu Ustaz. Nah sedangkan ibunya menanamkan kalau itu, dia tidak menginginkan anak laki-lakinya itu terjadi seperti bapaknya itu memperlakukan ibunya. Siap. Jadi batasan seperti apa Ustaz yang dianggap aib dan batasan seperti apa seorang ibu itu mendidik anaknya. Itu aja Ustaz, syukuran jazakallah. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Sebagian kita itu
Kata Amr bin As ya, dia mengatakan salah satu yang membuat aku takjub itu ya, kata dia. Orang itu melihat, kalau bahasa Indonesia, peribahasa Indonesia adalah melihat gajah di seberang lautan dan melihat semut di seberang lautan, dia tidak melihat ada gajah di pelupuk matanya. Itu yang terjadi. Sebagian kita selalu fokus dengan kekurangan. Kalau tadi anaknya melihat ibunya ini selalu menceritakan keburukan bapaknya, ini itu macam-macam. Oke lah, bapak punya keburukan. Apakah tidak punya kebaikan? Sehingga ibu itu mempertahankan rumah tangga. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Tapi orang mempertahankan rumah tangga seperti yang terjadi dengan keluarga tadi. Karena apa? Bil Islami wal ihsan. Karena Islam dan kita diperintahkan untuk berbuat baik gitu loh. Aturan-aturan Islam inilah yang menyebabkan mereka bertahan. Kalau cinta udah gak ada. Kalau dari ceritanya mungkin udah gak ada cinta di antara mereka. Maka kalau sang ibu senantiasa menceritakan keburukan bapaknya, maka seharusnya anak-anak ketika ibu ngomong itu, Bu mau tanya Bu, apa sih kebaikan-kebaikan bapak? Apa gak ada selama ini? Semoga ibu jadi ingat dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Karena wanita itu banyak masuk neraka disebabkan dia fokus dengan keburukan, dengan kesalahan. Baik. Sang ibu ingin memberikan nasihat kepada anaknya. Karena boleh jadi anak laki-lakinya itu melihat cara bapak menyikapi ibunya. Takut nanti kalau dia berumah tangga, dia seperti itu. Maka ibu fokus memberikan arahan kepada, bukan menceritakan keburukan bapaknya. Tapi bagaimana mengatakan, sikap yang baik itu seperti ini seharusnya. Kalau engkau melihat di dalam rumah tangga ibu, mungkin kadangkala bapak melakukan ini dan itu. Artinya anak-anak yang tahu ya, bukan membongkar aib. Tapi kesalahan yang memang anak-anak lihat. Maka di sini demi memberikan arahan dikasih tahu sikap seperti itu seharusnya tidak dilakukan. Ini yang hanya berkaitan dengan yang diketahui anaknya. Kalau anak-anak nggak tahu dengan perbuatan bapaknya, jangan dibongkar. Engkau tutupin aibnya. Inilah menyebabkan rumah tangga bisa bertahan. Terus bagaimana ngasih arahan kepada anak? Ya kasih arahan secara umum. Gak usah bapakmu itu kayak gini enggak. Boleh menceritakan keburukan seorang suami ketika kita minta fatwa. Suamiku kayak gini. Tapi engkau sedang tidak meminta fatwa, tapi engkau sedang memberikan arahan kepada anak-anak. Jadi hendaklah seperti Nabi SAW ya, beliau pernah mengatakan kepada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As, la takun mithl fulan. Engkau jangan jadi seperti fulan. Dulu dia sholat malam kemudian dia berhenti. Boleh jadi engkau jangan menjadi seperti ini. Seharusnya engkau menjadi seperti ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Naam, tafadhal. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, apa dampak dari sholat yang tidak khusyuk Ustaz? Dan bagaimana caranya agar sholat kita khusyuk Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kalau pertanyaannya, apa dampak dari sholat yang tidak khusyuk ya? Yang pertama, dia tidak akan menikmati sholat tersebut. Yang kedua, pahala itu akan didapatkan oleh seseorang sesuai dengan akal dia yang hadir dalam sholat dia. Orang gak khusyuk sholatnya tetap sah sholatnya. Tapi kalau bicara kualitas dari sholat itu, ini berkaitan dengan pahala. Itu sesuai dengan akal dia yang ada dalam sholat. Ada orang sholat, akalnya hanya hadir ketika sujud saja. Maka ya itu yang akan didapatkan. Seperti orang, kita kadang datang kajian. Berapa yang kita dapatkan ilmu yang disampaikan? Ustadz menyampaikan kajian 1,5 jam. Tapi kita mungkin hanya mendapatkan, mungkin Anda dapat 20 menit atau 30 menit. Sisanya udah gak buyar kemana-mana. Itu yang akan dirasakan oleh orang tadi yang gak khusyuk sholatnya. Kemudian dia tidak akan bersemangat untuk sholat lagi.
Tapi kalau orang khusyuk, dia kepingin nambah lagi sholatnya, nambah lagi sholat. Karena dia merasakan kenikmatan dalam sholat tersebut. Haibatifillah, minta sama Allah, mohon sama Allah, minta tolong sama Allah, agar dibantu untuk khusyuk dalam sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.